Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Akhirnya gak ada yang ditindak toh. 300.000 orang mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden toh. Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir ke arah saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu, tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Ya, bagi saya bukan korban, biasa aja. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? 2. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Ya, tanya sana dong, tanya sana. Saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya, yang pantas jadi musuh saya cuma satu mas. Siapa itu? Pak Harto. Artinya tapi apa itu pun saya hari raya masih ke sana, masih jadi teman baik saya. Artinya apa itu? Artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia. Pak Harto itu orang pinter loh, jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Nyatanya nanti sejarah akan buktikan betul tidaknya itu. Hanyalah tapi apa yang harus diperbuat bangsa kita. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Artinya? Karena korupsi dibiarkan. Atas ungkapan Gus Dur ketika wawancara dalam Kick Andi edisi tanggal 15 November tahun 2007 yang saya lihat di YouTube. Ungkapan itu terasa kena sekali dalam hati kita yang prihatin akan keadaan bernegara yang sedang dan nantinya kita jalani bersama. Apalagi dengan merajalelanya para pelanggar hukum yang berkecenderungan maling teriak maling. Seperti kita tahu, sebagian besar adalah pengkhianat kepada diri Gus Dur, termasuk Amin Rais bin Syamsuddin, dan keluarga Cendana, yang akhir-akhir ini sering menghujat dan memfitnah NU atas pertanyaan Bung Andi tentang peristiwa di balik pelengseran Gus Dur dari kursi Presiden RI keempat pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Gus Dur mengatakan hal itu adalah pelanggaran hukum. Sampai waktu itu, acara Kick Andi itu, beliau masih tidak dapat menerimanya. Karena sampai hari itu pun, tidak pernah terbukti apa kesalahan beliau sebagai presiden. Tetapi ihwal pelengseran itu adalah proyek politik MPR oleh Amin Rais yang disembunyikan dari beliau, dan pelanggaran konstitusional tentang isu koordinasi yang dilakukan oleh Kapolri Bimantoro dan Widodo AS. Pansus yang berkali-kali sidang yang seharusnya tertutup, ternyata membuka sedikit bocoran yang telah didengarnya. Digelar sidang istimewa tanpa kehadiran Gus Dur sebagai presiden. Bahkan mengangkat Wapres Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI kelima. Disinilah Gus Dur mengatakan bahwa bangsa ini penakut karena tidak berani dan tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Malam itu juga Gus Dur meninggalkan istana dengan mengenakan celana pendek dan bersandal. Tujuannya agar sebagian rakyat yang marah atas ulah Amin Rais CS menjadi dingin hatinya, tidak jadi marah. Padahal bagi pihak yang antipati terhadapnya, hal itu menodai kesakralan simbol Istana Negara. Pada masa Gus Dur, Istana Negara berubah menjadi Istana Rakyat. Gus Dur memang lain pertimbangannya. Ketika 300.000 tanda tangan terkumpul malam itu, untuk memohon beliau bertahan, dan masa jutaan orang dari Jawa Timur siap ke Jakarta, Gus Dur menahan mereka. Demi mencegah perpecahan dan pertumpahan darah demi dirinya. Siapakah yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran konstitusi itu? Gus Dur, Amin Rais dan Megawati. Dendamkah dia? Gus Dur, tidak. Sudah saya maafkan, tetapi tidak lupa. Yang pantas jadi musuh saya hanya satu, Pak Harto. Tetapi dia pun sudah saya maafkan. Jadi saya tidak punya musuh. Dalam wawancara eksklusif Metro TV tanggal 29 September tahun 2009, beliau mengungkapkan bahwa Pak Harto pernah melakukan 3 kali percobaan pembunuhan terhadapnya, berkali-kali gagal juga.
Antara lain berkat bantuan dan info Beni Murdani, Pak Harto berkali-kali berusaha menggagalkan beliau terpilih jadi ketua PBNU. Gus Dur tidak pernah dendam pribadi, bahkan mengatakan bahwa apapun yang dilakukan Pak Harto adalah demi kepentingan bangsa ini, demi alasan-alasan politiknya sendiri. Pak Harto adalah orang yang sangat tidak demokratis. Di kemudian hari, malahan Gus Dur adalah orang pertama yang memintakan pengampunan bangsa ini bagi Pak Harto. Siapakah yang mendorong kesediaannya menjadi presiden? Ada 5 orang sesepuhnya yang menyuruhnya. Sebagai orang pesantren, apapun yang diperintahkan sesepuh ulama akan dipenuhinya, ibaratnya masuk api sekalipun. Menurut Gus Dur, ada 4 hal penting bagi tegaknya demokrasi, adalah 1. Penegakan hukum. 2. Pemberantasan korupsi, terus dan terus. 3. Asas keadilan sebagai konsekuensinya. 4. Kesadaran bahwa harus terus melakukan perubahan-perubahan. Gus Dur menunaikan tugasnya secara ekselen dalam keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Gus Dur matahari Indonesia dalam demokrasi, egalitarianisme, pluralisme, humanis. Pendekar bagi minoritas Tionghoa Konghucu. Gitu aja kok repot, senantiasa mengembalikan kita lagi pada hakikat sebagai sesama manusia, yang seharusnya saling mengasihi, karena saling bersaudara. Sebenarnya saya tidak ingin mengotori artikel ini, dengan ingatan kejadian buruk kasus hukum keluarga Soeharto, Cendana Gate Century Gate bisa tidak terusik. Tapi Bulog Gate yang hanya isapan jempol Amin Rais mampu melengsarkan Gus Dur. Mampukah Jokowi bersikap dan punya keberanian dalam menegakkan hukum? Kita lihat saja nanti. Presiden Soekarno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, agar tidak terulang kepahitan dan kekejamannya. Selamat jalan Gus Dur, bangsa Indonesia berterima kasih kepadamu.